adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kakak di sini ya, Inin Syihotang. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semuanya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Absen dulu. Oke, Aldebaran hadir ya. Andin hadir juga. Elsa oke, hadir. Nino hadir. Rehan hadir juga. Roy oke, hadir. Kiki hadir. Vena Melinda hadir. Weasley hadir juga. Jiva baik, hadir juga ya. Berarti semuanya hadir hari ini ya. Oke, hadir semua. Baiklah, kita akan ke pembelajaran hari ini, yang mana pembelajaran kita ialah mengenai tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Sebelumnya, ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita yang sebelumnya? Pelajaran kita yang minggu lalu itu mengenai apa, adik-adik semuanya? Ya, pembelajaran yang minggu lalu ialah pembelajaran mengenai tentang sastra anak. Ya, dan pembelajaran kita yang minggu lalu sangat berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, sastra anak. Jadi, kita ulas kembali apa itu kemarin itu manfaat dari sastra anak itu. Apa-apa saja manfaatnya? Adakah yang masih ingat semuanya? Apa masih ada yang masih ingat? Ya, sastra anak itu ada memberi kesenangan, memberikan atau mengembangkan imajinasi adik-adik semua, menyajikan perkenalan atau anak terhadap pengalaman universal gitu, mengembangkan wawasan kehidupan adik-adik semua, yang mana itu seperti apa kehidupan zaman dahulu gitu. Kita bisa mengetahui bagaimana itu kehidupan zaman dahulu dengan membaca sastra gitu. Kita bisa tahu kenyataan hidup itu sebenarnya yang seperti apa apabila kita membaca sastra, kan gitu. Seperti itu tidak adik-adik semuanya? Iya, dan juga manfaatnya itu sangat banyak ya kan? Apa yang bisa mengatakan apa-apa saja manfaatnya itu? Oke, ada manfaatnya itu yaitu pengembangan bahasa. Perkembangan bahasa, yang mana perkembangan bahasa adik-adik itu nanti menjadi berkembang. Kenapa bisa berkembang? Ya, karena di pembelajaran sastra itu apabila adik-adik membaca sastra, kan di sana bahasanya itu sangat-sangat bagus ya kan? Yang mana itu bahasanya itu tata bahasanya, maknanya kan bagus. Dan apabila kita membaca sastra tersebut, otomatis kan kemampuan berbahasa kita akan bertambah kan? Kosakata kita itu akan bertambah. Iya. Karena apa? Karena kita telah membaca sastra tersebut gitu. Makanya untuk adik-adik semuanya apabila atau dianjurkan untuk membaca sastra. Karena apa? Karena dengan membaca sastra adik-adik bisa mengembangkan kemampuan atau perkembangan bahasa adik-adik itu akan berkembang. Ada juga perkembangan kognitif, ya kan? Karena apa? Kenapa kognitif bisa bertambah atau perkembangan kognitif kita bisa bertambah? Karena sastra itu bukan hanya sekedar hiburan ya. Tapi di sana juga banyak sekali pengetahuan baru tentang budaya, tentang sejarah zaman dahulu, tentang bagaimana itu kehidupan zaman dahulu. Dengan membaca sastra otomatis pengetahuan kita tentang itu akan bertambah kan gitu, yang dapat berguna untuk kita di masa yang akan datang. Yang nggak ada di semuanya, iya kan? Iyalah. Karena apa?
Karena di dalam sastra ini sangat banyak sekali edukasi yang dapat kita pelajari ya. Makanya pengetahuan kita itu akan bertambah. Ya. Di dalam sastra ini banyak sekali tentang pembelajaran zaman dahulu, tentang sejarah, tentang kehidupan kerajaan atau Siti Nurbaya gitu, apa segala macam, tentang Mahabharata, semuanya banyak sekali sastra-sastra yang dapat mengembangkan perkembangan kognitif adik-adik semuanya. Makanya jangan malas untuk membaca sastra, dan juga dapat perkembangan kepribadian ya kan, seperti yang minggu lalu kita bahas tentang perkembangan kepribadian itu, yang mana di dalam sastra ini dapat membuat adik-adik itu menjadi tidak stres gitu. Karena apa? Di sana kita itu belajar bagaimana menjadi termotivasi gitu, menjadi termotivasi untuk lebih belajar. Misalnya kita membaca sebuah sastra yang mana ada seseorang itu yang jiwa kepemimpinannya bagus, jiwa sosialnya bagus, tata sikapnya, ucapannya, agamanya, semua bagus gitu. Jadi karena kita membaca sastra ini, kita termotivasi gitu. Kita termotivasi untuk menjadi sosok yang seperti dia. Iya kan ya dia semuanya. Nah, sehingga apabila kita membaca sastra termotivasi dengan sifat seperti dia, maka kepribadian dan jiwa kita itu akan berkembang gitu. Perkembangan kepribadian kita itu akan meningkat. Itu akan lebih baik tentunya ya kan, karena di dalam sastra itu sangat banyak sekali pembelajaran yang tadi, pengetahuan tentang tokoh-tokoh, semuanya banyak sekali adik-adik. Makanya jangan malas membaca sastra ya. Kembali lagi diingatkan kepada adik semua, jangan malas membaca sastra. Ada juga perkembangan sosial ya kan. Apabila adik-adik membaca sastra, maka perkembangan sosialnya akan meningkat, yang mana bagaimana seharusnya bersosial, saling tolong-menolong ya kepada orang lain, yang mana kita diajarkan untuk tidak iri hati, dengki kepada sesama, saling tolong-menolong, gotong royong semuanya, dan mau menerima pendapat orang lain ya kan, tidak sensitif gitu ya enggak adik-adik semuanya. Jadi adik-adik semuanya, kembali lagi diingatkan, jangan malas membaca sastra ya. Oke, sama-sama kita ucapkan, jangan malas membaca sastra. 1, 2, 3. Jangan malas membaca sastra. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Bagaimana cara perkembangan atau strategi dalam pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif ini? Ada yang tahu? Apa itu pembelajaran secara ekspresif? Apa itu pembelajaran secara ekspresif? Pembelajaran secara ekspresif itu seperti dalam membaca puisi, membaca dan menyimak cerita gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan sastra ekspresif gitu, dimana kita membacakan puisi, membacakan cerita, atau menonton pementasan dan drama gitu. Kita menonton sebuah pertunjukan. Itulah pembelajaran ekspresif. Sementara reseptif ini yang mana kita yang menuliskan puisi itu gitu. Kita yang menuliskan puisi, kita yang menulis cerita, dan kita yang bermain peran dalam drama itu. Kan tadi kita di ekspresif itu kita menonton drama, sementara di reseptifnya itu kita yang menciptakan atau kita yang berperan dalam drama tersebut. Gitu ya adik-adik ya. Kita ulangi bahwa ekspresif itu adalah lebih gampangnya yang pementasannya gitu, yang mempraktekkannya gitu, biar lebih mudah ya, yang mempraktekkannya gitu. Misalkan ada seorang yang membacakan puisi, tetapi dia bukan menciptakan puisi tersebut. Yang menciptakan puisi tersebut ialah reseptifnya atau sastra reseptifnya gitu. Jadi ini adalah ekspresif dan reseptif ini yang mana saling berhubungan gitu, sangat berhubungan atau erat kaitannya gitu. Yang mana misalkan ekspresif tadi itu membacakan puisi, sementara reseptifnya itu menciptakan puisi. Yang ekspresifnya itu membacakan sebuah cerita, sementara reseptifnya itu yang menulis cerita tersebut ya.
Jadi yang kedua ini sangat erat kaitannya ya adik-adik. Untuk itu kita belajar yang pertama itu pengajaran apresiasi posisi ya. Pengajaran apresiasi posisi atau ekspresif gitu ya. Yang seperti apa itu Kak? Kita akan belajar. Oke, yaitu tadi adalah pengajaran apresiasi posisi ya. Pengajaran apresiasi posisi ini. Bagaimana itu pengajaran apresiasi posisi ini? Yang mana kita mengajari anak-anak untuk atau kita mengajari bagaimana caranya agar adik-adik itu paham dengan puisi tersebut gitu. Bagaimana caranya adik-adik agar paham atau lebih paham lagi dengan puisi tersebut. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu ada memberikan adik-adik sebuah puisi dan adik-adik memaknai ya. Memaknai apa yang terkandung di dalam puisi tersebut, seperti apa maknanya, tujuannya apa, gitu. Itulah yang dimaksud dengan pengajaran apresiasi posisi ini. Terus caranya agar kita itu paham seperti yang kakak mau itu bagaimana? Itu mempunyai banyak sekali teknik ya. Ada katakan teknik bottom up gitu. Teknik bottom up, ada juga teknik top down ya. Ada yang mana apa? Teknik top down dan juga model interaktif gitu. Model interaktif. Dari ketiga teknik itu dapat digunakan untuk membantu adik-adik untuk memahami puisi-puisi gitu, untuk memahami puisi, cerita atau apapun itu yang berhubungan dengan sastra gitu. Ya kan? Itulah yang dimaksud dengan pengajaran apresiasi posisi, yang mana adik-adik diajarkan untuk memahami ya, untuk memahami sastra tersebut dengan cara yang tadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ialah pengajaran apresiasi prosa ya. Pengajaran apresiasi prosa dan drama sebagai suatu kegiatan yang reseptif dan ekspresif ya, sebagai reseptif dan ekspresif. Oke. Kita terangkan bahwa ada seorang ahli mengatakan bahwa kita katakan namanya itu Effendi ya. Effendi mengemukakan bahwa terdapat dua kegiatan yang dilakukan dalam mengapresiasi sastra gitu. Dua dalam mengapresiasi sastra, termasuk apresiasi prosa tadi, prosa dan drama ya. Yaitu yang mana itu kegiatannya itu dilakukan secara langsung gitu, dan kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung. Adik-adik ada yang paham maksudnya kegiatan yang dilakukan secara langsung dan kegiatan secara tidak langsung ini? Kegiatan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung ini, yang mana itu seperti kegiatan apresiasi langsung adalah yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra tersebut gitu. Kegiatan yang berhubungan langsung kepada karya sastra tersebut gitu, baik dalam bentuk teks gitu maupun bentuk penampilan gitu. Misalkan seperti membacakan sebuah puisi gitu. Itulah yang dilakukan secara langsung. Kita membacakan sebuah puisi atau kita ikut bermain peran misalkan. Di dalam sebuah panggung kita itu bermain peran. Atau ya, kita bermain peran ya di sana. Kita bermain peran. Itulah yang masuk dalam kegiatan apresiasi secara langsung, bermain peran atau membacakan puisi, mendengarkan pembaca, serta menonton pementasan gitu. Nah, sementara yang tidak langsungnya itu ialah yang mana dia itu mempelajari teori-teori sastra tersebut gitu. Mempelajari tentang bagaimana itu, kan tadi ada yang membacakan puisi. Nah, dia belajar bagaimana caranya menciptakan puisi gitu. Itulah yang dimaksud dengan secara tidak langsung, yang mana dia itu mempelajari tentang teorinya, tentang tekniknya, kritik, sejarahnya itu gitu. Itulah yang dimaksud secara tidak langsung. Oke, kita belajar bagaimana hubungan antara unsur-unsur yang terdapat di dalam atau bagaimana dengan mempelajari berbagai macam teori sastra gitu. Bagaimana caranya mempelajari berbagai teori sastra, seseorang mengetahuinya bagaimana wujudnya sejak cerita atau drama. Bagaimana fungsinya, bagaimana hubungan antara unsur-unsur yang terdapat di dalamnya gitu ya. Kita belajar. Yang pertama adalah strategi pengajaran prosa. Oke, untuk adik-adik semua ada yang paham bagaimana strategi dalam
pengejaran prosa itu? Strategi dalam pengajaran prosa itu ada beberapa, yaitu yang pertama ya. Yang pertama kita bahas yaitu menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai gitu. Atau adik-adik tujuan dalam penulisan prosa tersebut. Bagaimana? Apa tujuannya dalam penulisan prosa tersebut? Jadi kita belajar di sini bagaimana tujuan dari prosa tersebut atau pengajaran untuk mempelajari prosa tersebut, apa tujuan yang akan dicapai gitu. Kita harus mengetahui dulu tujuan yang ingin kita capai. Oke, selanjutnya itu kita menentukan cerita yang akan kita baca gitu. Cerita-cerita apa saja yang akan kita baca, kita tentukan. Kita tentukan baik itu cerita rakyat kah, cerita sejarah-sejarah tentang negara kah, itu. Kita bisa menentukan ceritanya itu. Oke, selanjutnya ialah kita membaca teks itu. Setelah kita memilih, ya kan? Tadi kita memilih cerita-cerita, misalkan tadi adalah cerita rakyat. Di sini kita akan membaca. Kan? Membaca cerita tersebut, ya. Kita akan membaca cerita tersebut. Dan yang selanjutnya ialah mendiskusikan kata-kata yang sulit, ya. Setelah adik-adik membaca, kan? Setelah adik-adik membaca cerita rakyat tersebut dan adik-adik menemukan kata-kata yang sulit, misalkan tidak dimengerti, ada kata yang tidak dimengerti, misalkan ada kata itu tidak rancu gitu. Kan adik-adik tidak paham apa itu rancu gitu. Padahal itu sama dengan itu tidak tepat gitu. Tidak tepat, tidak mudah dimengerti kan gitu. Jadi apabila adik-adik ada kata-kata yang sulit, makanya kita mempelajari, mendiskusikan apa ya arti dari kata-kata tersebut gitu. Setelah adik-adik siap membaca cerita tadi, selanjutnya ialah yang mana adik itu bertanya tentang cerita tersebut. Apa pertanyaannya tergantung dengan adik-adik menurut cerita yang adik baca gitu. Apakah adik memahami atau bisa misalkan bertanya, "Bu, kenapa ceritanya ini?" Atau bahkan, "Bu, ini ceritanya ini tentang seperti ini. Bagaimana kalau begini ini?" Kan gitu. Kan adik-adik siap atau adik-adik mau untuk bertanya gitu. Setelah adik-adik bertanya atau apa segala macam di situ ya. Di sini adik-adik berani untuk menceritakan kembali cerita yang adik baca tersebut, ya. Apabila adik-adik berani membaca cerita tersebut, maka dalam pembelajaran prosa tadi, adik-adik itu sudah dapat gitu. Adik-adik sudah memahami tentang prosa tersebut apabila adik-adik sudah mampu untuk membacakan kembali cerita yang sudah adik baca, ya. Oke, selanjutnya adalah strategi tentang bagaimana cara belajar tentang drama, ya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus menentukan tujuannya itu apa. Tujuan yang ingin kita capai itu apa. Sama seperti prosa tadi, kita harus mempunyai tujuan yang untuk kita capai gitu. Setelah kita menemukan tujuan yang ingin kita capai di dalam sebuah drama tersebut atau strategi agar kita mengetahui tentang drama tersebut, selanjutnya ialah mencari contoh drama itu. Adik-adik bisa mencari contoh drama dengan teman gitu yang cocok untuk diperankan atau diperankan di dalam kelas. Misalkan adik-adik ada sebuah drama entah apapun itu, adik cari contoh dari drama, ya. Jangan yang lain, tidak cerpen, tapi drama yang mana di situ ada sebuah komunikasi dua orang atau lebih, ya. Dua orang atau lebih, ya, yang dapat berganti-gantian gitu dalam berbicaranya. Setelah itu adik-adik membaca drama tersebut di dalam hati, ya, atau bisa dengan suara kecil dengan teman, ya, dengan teman. Setelah adik-adik siap membaca tersebut, adik-adik dapat membagi atau berkelompok gitu. Berkelompok dengan teman-teman, bergabung semua, ya. Kan tadi itu drama itu dua orang atau lebih. Nah, setelah itu adik-adik bergabung dengan teman-teman adik-adik, siapa saja pemerannya gitu. Siapa saja pemerannya, kan pasti ada berbagai macam tokoh di dalam drama tersebut yang adik pilih. Nah, siapa saja tokoh-tokoh pemainnya? Kan tadi udah ada, makanya kalian bergabung di dalam sebuah
kelompok ya, bergabung di dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ialah berlatih untuk menjiwai gitu. Setelah adik-adik bergabung, kalian itu berlatih untuk menjiwai tokoh yang adik pilih. Misalkan ada seorang pedagang, kamu menjiwai pedagang tersebut, bagaimana harusnya sebagai seorang pedagang gitu. Ada juga seorang dokter gitu, menjiwai bagaimana seharusnya menjadi seorang dokter gitu. Jadi adik-adik menjiwai tokoh yang ada di dalam drama yang adik pilih itu. Siapapun tokohnya, baik itu seorang petani, seorang karyawan gitu ya. Oke, setelah adik-adik sudah mampu untuk menjiwai peran yang adik pilih itu, maka adik-adik dapat memerankannya itu gitu. Dengan membaca teks gitu. Adik-adik memerankannya memerankannya di dalam, misalkan kita di dalam sebuah kelas, adik-adik mampu untuk memerankan tokoh yang adik pilih tadi, ya. Mampu memerankan tokoh yang adik pilih tadi dalam sebuah kelas bersama dengan teman-teman gitu. Apabila adik-adik mampu, sama seperti prosa tadi, dia mampu. Apabila adik-adik mampu untuk berperannya, mampu untuk memerankan itu semua dan mempertunjukkannya di dalam kelas, maka dalam drama ini adik-adik sudah paham gitu. Adik-adik akan paham dengan drama tersebut ya, apabila adik-adik sudah mampu untuk memerankannya di dalam kelas ya. Oke, seperti itu. Apakah adik-adik semuanya sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Kakak harap kalian semuanya sudah paham ya. Kakak berharap kalian semuanya sudah paham mengenai tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Yang mana tadi ekspresif itu adalah orang yang membacakannya atau yang bertindak gitu ya kan? Ya nggak adik-adik semuanya? Iya, ekspresi itu orang yang bertindak misalkan, sedangkan reseptif itu orang yang menciptakan. Misalkan yang ekspresif ini membacakan puisi, sementara reseptif ini yang menciptakan puisi tersebut. Ya, bisa digarisbawahi atau diingat bahwa ekspresif itu adalah orang yang memerankannya gitu. Orang yang memerankannya. Sementara reseptif ini adalah orang yang menciptakan ya, menciptakan puisinya, menciptakan ceritanya, menciptakan cerita dramanya gitu. Dan orang yang ekspresif ini adalah orang yang memerankannya, yang membacakan puisi, yang memerankan dramanya ya. Semoga adik-adik semuanya paham, dan saran kakak untuk semuanya agar adik-adik semuanya mampu gitu membaca sastra gitu, agar meningkatkan kemampuan adik-adik semuanya yang berguna untuk adik-adik di masa sekarang dan masa yang akan datang ya. Oke? Ya nggak adik-adik semuanya? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Kakak harap seperti itu. Dan adik-adik semuanya jangan lupa untuk belajar lagi dan tetap jaga kesehatannya. Lebih dan kurang kakak ucapkan terima kasih.